Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adrian 29. Pada kesempatan kali ini saya akan buatkan lagi video pemasangan double Proji AS Maker S500. Kanan kiri menggunakan Sanlo X1 atau Sanlo X1 Plus, dan slot menggunakan slot versi bulat 3 inci, dan Angel S menggunakan yang 5D atau 5D. Terus bagian DRL kita menggunakan DRL Huracan yang RGB menggunakan Android. Itu mempunyai beberapa mode ya. Dan sekaligus instalasi ulang pemasangan fog lamp Duromoto M6. Itu hanya di instalasinya saja. Terus Sanlo X1 di bagian samping sen kanan dan sen kiri, dan juga di bagian segitiga. Nah, ini untuk kondisinya. Jadi sebelumnya itu menggunakan modul atau relay strobo tanpa menggunakan relay set ya. Jadi pemasangan langsung di bagian aki. Maka dari itu sebelum kunci kontakan dinyalakan, itu lampu tembak bisa dinyalakan, dan itu sangat berbahaya sekali. Bisa cepat tekor ya jika kita terparkir di sembarang tempat terus ada yang iseng menyalakan di bagian saklar, itu sangat beresiko sekali. Dan kurang lebih sebelum kita rapikan atau instalasi ulang, itu seperti ini videonya. Nah, jadi sebelum kita rapikan semua dan pemasangan double Proji Maker S500 kanan kiri menggunakan Sanlo X1 Plus 25 watt. Ini untuk pemasangan pertama seperti ini ya. Jadi hanya menggunakan untuk Projinya, tadinya sih memang menggunakan single Proji dan menggunakan relay seperti nanti kita buatkan rangkaian dari kita yang menggunakan 3 atau 4 relay untuk memfungsikan 2 Proji, dan akan disertakan tombol pemutus antara 2 Proji. Ini sangat berantakan sekali, nanti akan kita rapikan sekalian karena ada beberapa lampu juga di luar headlamp ya. Di bagian segitiga ini ada pemasangan X1 Sanlo X1. Terus di bagian sen juga ada lampu S1 juga. Terus di bagian fog lamp itu terdapat pemasangan lampu Duromoto M6 dan menggunakan relay set seperti ini. Tapi nanti akan tetap saya buatkan atau menggunakan relay yang ada ya untuk di bagian lampu tembak di luar headlamp. Tapi nanti untuk soket-soket yang seperti ini nih, nanti kita buatkan soket PNP ya supaya tidak berbahaya. Ini untuk standar pemasangan kami tidak seperti ini. Ini nanti akan kita buatkan soket PNP. Ini biasanya kita menggunakan 3 pin atau 4 pin yang dari relay set menuju ke bagian driver lampu. Ya, ini driver lampu Duromoto M6. Nanti kita buatkan PNP. Ini ada total, ada masing-masing 4 kabel warna merah, kuning, hitam, dan warna putih. Terus di bagian segitiga ini ada 4 kabel juga sama, nanti dibuatkan soket juga. Dan di bagian samping sen menggunakan relay set seperti ini. Nanti kalau toh memang masih layak pakai, tetap kita pakai paling di bagian instalasinya ya, karena hasilnya seperti ini nanti kita beresin lagi. Terus di bagian soket kiri fiction nanti buatkan rangkaian ulang atau kita ganti baru saja, karena untuk instalasi awalnya sangat ya kalau dibilang kurang PNP total, karena di bagian pas beam ini berfungsi sebagai menu dan high beam dan pas beam lampu utama. Untuk rangkaian buat Proji itu sangat sensitif ya, jadi bisa mengakibatkan blank suatu saat di bagian headlamp ataupun di bagian speedometernya. Oke, nanti akan kita buatkan serapih mungkin supaya lebih aman dalam pemakaiannya. Nah, setelah kita rapikan semua, ini lumayan ya, makan waktu lumayan lama, kurang lebih sekitar lebih dari seminggu. Kebetulan juga ada beberapa kesulitan, yaitu di bagian retrofit, bagian belakang headlamp, dan juga di bagian instalasinya ya. Dan di sini kenapa ada terpasang 6 relay berderet seperti ini? Karena ini ownernya
tidak mau melepas atau mengganti lampu di luar headlamp, karena di luar headlamp itu ada 6 ya. Jadi nanti untuk di bagian segitiga di sini ada 2, terus bagian sen dan di samping sen. Untuk samping sennya kurang lebih seperti ini ya. Ini untuk pemasangan fog lamp dan pemasangan lampu tembaknya. Ini kanan kiri. Jadi di bagian samping kanan kiri saja kurang lebih sudah ada 4. Di bagian segitiga ada 2 dan di bagian headlamp ada 4, sepasang proji dan sepasang Senlo X1. Maka dari itu sangat PR sekali ya. Jadi di sini yang kita pergunakan yaitu instalasinya untuk masing-masing lampu itu. Jadi untuk low beam di bagian segitiga 1 lampu, high beam di bagian segitiga, di bagian segitiga low beam 1 lampu, high beam 1 lampu. Terus di bagian fog lamp low beam 1 lampu, high beam 1 lampu. Nah, di bagian samping sen hanya dipergunakan low beam saja. Dan yang paling kiri kita manfaatkan untuk bagian pass beam semuanya, yaitu di bagian headlamp proji, lampu tembak di bagian headlamp, terus lampu tembak di luar headlamp itu semuanya akan menyala setelah kita tekan di bagian sininya saja. Karena di sini kita buatkan rangkaian berbeda. Pas kita nyalakan ke sini, maka semua lampu total ada 10 akan menyala bersamaan. Nah, di sini ya, ini modul strobonya. Ini sebelumnya tanpa kontak on bisa dinyalakan, maka saya pikir itu lebih rawan dan lebih berbahaya. Maka saya pergunakan instalasi ulang lagi, pas kontak on baru bisa dinyalakan. Nah, ini untuk relay set projinya. Biasa kita pergunakan untuk 2 proji menggunakan 4 relay. Untuk fungsinya seperti biasa ya, paling kiri untuk negatif aki. Jadi di saat mesin menyala, lampu proji baru bisa dinyalakan untuk mengurangi resiko tokornya aki. Yang kedua untuk low beam sebelah kanan, ini untuk low beam sebelah kiri dan lampu high beam atau lampu jauhnya. Dan di sini terdapat ada relay set lampu tembak untuk di bagian headlamp ya. Jadi yang paling kiri untuk low beam warna kuning, high beam warna putih dan yang nyala bersamaan pas kita menyalakan di bagian pass beam. Untuk high beamnya kita pergunakan untuk di lampu proji saja, karena supaya pas kita dipanjat lama itu tidak terlalu beresiko. Dan untuk tombol pemutusan antar 2 proji kita pasangkan di bagian sini. Terus tombol menunya kita pasangkan di bagian sini. Di sini ada 1 relay berfungsi untuk menyalakan atau memfungsikan high beam indikator berikut dengan lampu utama standar nantinya ya. Teman-teman melihat sendiri di sini ada total 3 saklar di bagian kanannya saja. Jadi ini untuk saklar di bagian lampu tembak bagian samping sen. Ini untuk di bagian fog lamp atau di bagian yang menempel di sen, ini untuk bagian segitiga. Ya, jadi karena menggunakan 3 set lampu di luar headlamp, maka menggunakan 3 saklar juga. Untuk saklar kanan sendiri, kita menggunakan saklar Vixen original yang sudah kita custom PNP di Yamaha All-in Group 2020. Dan juga saklar kapaknya kita pasangkan di bawah saklar Vixen ini ya. Jadi hasilnya seperti ini nanti fungsinya. Dan ini hasil pemasangan untuk saklar pemutus antar 2 proji, dan di bagian kanan ini untuk tombol switch menunya. Untuk posisi aki sendiri, di sini kita menggunakan pemasangan 4 aki positif. Di sini 1 untuk klakson terpisah, yang 3-nya 1 untuk proji, 1 untuk lampu tembak yang dalam proji, dan 1 lagi untuk 3 set lampu yang di luar. Jadi masing-masing kita menggunakan 1 rumah sikring atau aki positif yang terpisah. Untuk switch electric leveling, kebetulan ownernya sudah memasang terlebih dahulu ya. Jadi di posisi proji awal itu sudah terpasang, jadi kita manfaatkan switch yang ada, tapi di bagian rangkaiannya kita buatkan ulang supaya lebih rapi. Nah, jadi dari relay set ini keluar ke bagian sini ya. Makanya di sini ada total ada 3 soket 3 pin. Ini fungsinya 1 untuk di bagian segitiga, 1 untuk fog lamp sen,
satu lagi untuk samping sen. Tapi di sini sudah saya kasih keterangannya. Nomor 1, 8 juga nomor 1. Terus nomor 2, nomor 3, ada nomor 4 juga di sini. Kita kasih keterangan menggunakan kalau soketnya hitam, kita menggunakan spidol warna putih. Terus nomor 5, nomor 6, jadi lawannya juga nomor 6 ya yang di dalamnya. Nomor 7, nomor 8, nomor 9, dan nomor 10. Di sini ada nomor 12 dan satu lagi nomor 11 ya. Jadi jika ada pemasangan komstir atau pembongkaran yang lain, itu bisa menyesuaikan warnanya saja supaya tidak tertukar di bagian soket. Dan di sini ada soket 6 pin. Ini dari reset ini ya. Jadi ini kabelnya ke bawah, keluar ke sini. Oke, terlihat ya. Jadi ini untuk projinya. Untuk proji kita menggunakan soket 6 pin. Untuk lampu tembak di proji kita menggunakan soket 4 pin seperti ini. Dan di sini ada kode nomor 14. Terus satu lagi di sini nomor 15. Dan untuk electric leveringnya kita kasih keterangan nomor 13. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk hasil instalasi ulangnya. Jadi teman-teman bisa menilai sendiri hasilnya seperti apa sebelum dan sesudah kita rapikan. Di sini kenapa kita menggunakan banyak relay? Karena memang banyak fungsinya. Kurang lebih di sini kita menggunakan ada 15 relay ya. Jadi ini ada 6, ada 4, 10. Di sini ada 3. Di sini ada satu lagi yang pasti relay set untuk memfungsikan di bagian klaksonnya. Oke, akan saya rapikan dulu. Seperti biasa di bagian bodi, pemasangan headlamp dan juga yang lain. Terus lanjut kita langsung pengetesan di luar atau di outdoor untuk melihat hasil cahayanya seperti apa. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Oke, ini untuk posisi terpasang di bagian bodi depannya. Kita langsung saja tes untuk hasil cahaya bagian senjanya dulu, dan kita review di bagian mana aja di bagian lampunya. Masuk ke bagian senja. Nah, cakep ya. Jadi memang kalau dibilang agak terlalu rame, tapi memang ini request dari ownernya menggunakan semuanya RGB di bagian slot, DRL, dan juga devil projinya. Ini udah menggunakan banyak mode ya. Coba kita sen kiri. Nah, ini untuk sen kirinya. Matiin sen. Sen kanan. Untuk sen kanannya. Matiin sen. Nyalakan hazard. Nah, ini hasil cahayanya ya. Matiin hazardnya. Dan di bagian bawah sini ini menggunakan yang versi XY juga, tapi saya kurang paham untuk tipenya apa karena sudah terpasang terlebih dahulu. Dan di bagian bawah sini menggunakan Duromoto M6 50 watt kali 2, jadi kurang lebih 100 watt, dan dipergunakan lobby warna putih ya. Jadi yang difungsikan di bagian sini hanya lobby warna kuning di bagian headlampnya saja. Jadi Sunlow X1 Plus di bagian atas kanan kiri ini difungsikan lobby warna kuning seperti biasa yang bertujuan untuk kabut atau hujan di malam hari. Dan di bagian slotnya ini bisa sen juga ya, ini banyak kodenya karena menggunakan versi Android. Coba hazard lagi. Nah, terlihat di bagian fog lamp juga menyala ya. Ini ada penambahan di bagian sen fog lamp. Matiin hazard. Nah, balik lagi di bagian senjanya seperti ini saja. Masuk ke lampu utama. Nah, jadi untuk lampu utama menyala, kita buatkan seperti biasa. Konsepnya bisa nyala sebelah. Terutama kita buatkan sebelah kanan dulu. Sebelah kiri ini posisinya off. Nah, kita coba nyalakan di penghubung antara dua proji. Nah, jadi
Jadi dua-duanya menyala. Matikan lampu utama dari saklar kiri Vixen. Nah, jadi ini untuk matinya. Karena posisi saklar penghubung antara dua Pro G menyala, kita langsung coba nyalakan di bagian saklar kiri Vixen ya, lampu utama. Nah, jadi semuanya akan otomatis menyala berbarengan. Matikan lampu utama. Nah, kita coba lihat tampak depan dari lampu X1 Senlo X1 low beam warna kuning yang saklarnya kita pasangkan di bawah saklar kiri Vixen. Coba nyalakan. Nah, terlihat ya, ini nyala sangat cantik sekali. Matiin ke atas. Matiin. Oke. Kita lanjut untuk pengetesan cahayanya di outdoor atau di luar ruangan. Oke, kita lanjut untuk pengetesan di bagian headlampnya ya. Jadi di sini untuk hasil cahayanya tetap kita buatkan menggunakan tombol pemutus antara dua Pro G. Ini untuk cahaya satu Pro G-nya ya. Nah, ini untuk satu Pro G. Ini untuk tombol pemutus antara dua Pro G kita nyalakan. Ini untuk dua Pro G-nya. Lalu kita high beam. Ini untuk hasil cahaya high beam-nya. Dan kebetulan di bagian high beam-nya kita buatkan fungsinya itu untuk hanya di bagian high beam-nya saja atau lampu jauh di Pro G. Tapi di bagian pass beam kita buatkan semuanya berfungsi seperti ini. Ya, jadi di bagian fog lamp Duramo Time 6, terus di bagian samping set dan juga di bagian segitiga semuanya berfungsi seperti ini. Oh iya, satu lagi di bagian Pro G yang pasti ada dua, dan satu lagi di bagian samping Pro G-nya yang menggunakan Senlo X1 Plus. Kita matikan Pro G, nyalakan Senlo X1 lebih warna kuning. Ini di bagian headlamp Pro G ya. Ini untuk tampak depannya. Bawah off semua. Ini plus Pro G. Kita buatkan satu lampu dulu. Ini untuk tampak depannya ya, supaya lebih jelas dan lebih detail. Kita nyalakan satu lagi. Jadi semuanya berfungsi. Tapi kalau bisa ini jarang dipakai ya, karena lumayan di bagian wattnya. Ini untuk tampak depannya. Ini untuk hasil cahayanya, ini high beam-nya. Kita off-kan, kita matikan, langsung pass beam seperti ini. Low, dua Pro G kita matikan. Untuk tombol pemutusnya ini sangat fungsional sekali ya. Jadi kalau kita untuk memfungsikan atau menyalakan, nah ini untuk electric levelingnya bisa kita mainkan untuk low beam dan high beamnya sesuai fungsi dan ketinggiannya ya. Jadi jika kita melakukan perjalanan, jika emang posisi jarak dekat, bisa kita buatkan satu Pro G saja, atau jika kita menggunakan satu Pro G bisa digunakan harian juga. Jika memang merasa satu Pro G sudah cukup ya, jadi tidak harus menggunakan dua Pro G terus-terusan, karena lumayan mengurangi dari watt yang keluar. Dan yang pasti tujuan kita menggunakan tombol pemutus antar dua Pro G supaya mengurangi resiko tekornya aki. Oke, ini sangat fungsional sekali, dan ya sudah terlihat ya dari kualitas lampu UPS Waymaker S500 ini sangat nyaman di saat pas kita menggunakan sehari-hari ya, karena kita ataupun kualitas dari UPS Waymaker S500 ini ada prisma plasma di bagian
cut off-nya. Oke, kita buatkan jadiin satu di bagian lampu utama untuk bagian plasmanya, dan sangat luar biasa sekali untuk bagian cahayanya. Oke, cukup sekian untuk review pemasangan double Proji UPS Waymaker S500. Kanan kiri menggunakan Senlo X1 Plus di bagian headlampnya. Untuk cahaya lebih warna kuning yang bertujuan untuk di saat kabut atau hujan di malam hari. Dan kebetulan sebelumnya udah ada pemasangan di bagian sen fog lamp menggunakan Duramo Time 6. Terus samping sen menggunakan X1 juga. Terus di bagian apa namanya segitiga menggunakan X1 juga. Tapi itu hanya sekedar lampu tambahan, yang kita fungsikan utama adalah di bagian projinya. Oke, jika ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar ataupun bisa langsung kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi. Untuk pemasangan bisa langsung kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi juga di nomor 0812 2750 7229. Untuk lokasi pemasangan kami sendiri untuk sementara ini masih daerah Tangerang Selatan, tepatnya di Jalan Ragungan 15, RT 1 RW 2 nomor 167, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondokaren, Tangerang Selatan. Atau teman-teman bisa searching di map lokasi kami yang bernama Riana Soris Motor. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuatkan konten-konten tentang perampuan khususnya di motor dan juga di mobil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.